Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Pada pertemuan kali ini kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Ya, jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang apa yang kebanyakan membuat orang masuk surga. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Ditanyakan kepada Rasulullah apa yang kebanyakan membuat orang masuk surga. Faqal, apa jawaban Nabi? Faqal, Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Jawaban Nabi adalah yang kebanyakan membuat orang masuk surga itu adalah bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan bagus akhlaknya. Itu ternyata yang membuat kebanyakan manusia masuk surga. Apa tadi kata Nabi? Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, bagus akhlaknya. Ya. Coba kita ulang-ulang lagi, apa yang dimaksud dengan takwa? Menurut ibu-ibu apa itu takwa? Itu. Yang lain? Apa takwa? Takut kepada Allah. Ya, baik. Jadi takwa itu terkandung 3 hal. Ya. Takwa terkandung 3 hal. Yang pertama, mematuhi seluruh perintah Allah. Yang pertama apa, Bu? Mematuhi seluruh perintah Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, patuh. Yang kedua, meninggalkan seluruh larangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang saya bilang tadi ada 3. Yang pertama tadi apa? Mematuhi seluruh perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan seluruh larangannya. Yang ketiga apa? Siapa tahu? Bolehlah. Yang ketiga, coba dengar ya. Ini yang sangat menentukan nilai takwa yang ketiga ini. Dalam mematuhi perintah Allah. Saya ulangi ya. Dalam mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya disertai dengan keredaan hati. Apa tadi? Dalam mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya harus disertai dengan keredaan hati. Contoh gini. Contoh perintah Allah apa? Salat. Salat ya.
Terus kemudian ketika ada seorang sedang duduk-duduk, ya duduk-duduk ngapain Bu? Main HP. Apa? Main HP. Tiba-tiba azan dia, azan apa misalnya? Azan asar. Alah, sedang enak-enak udah azan. Dia salat. Tapi sepertinya dia berat. Nah, ini belum takwa. Belum takwa, belum redha. Nah, ya kan? Contoh lagi apa? Aduh, ini sudah datang bulan Ramadan nih. Udah nggak bisa ngerujak lagi kita. Udah nggak bisa ngemisu lagi. Walaupun dia puasa, tapi seperti berat. Nah, ini belum takwa. Paham ya? Dia hanya sebatas mukmin atau mukminah. Nah, kalau begitu bagaimana orang bertakwa itu? Gimana? Ketika dia mendengar azan sudah senang aja, alhamdulillah. Udah sampai lagi waktu salat, cepat-cepat bergembira dia. Alhamdulillah. Sudah datang bulan Ramadan. Bulan untuk melangsingkan tubuh. Ya. Dia senang, redha. Itu baru takwa. Makanya takwa itu berat. Paham ya? Berat. Ya. Makanya muttaqin itu gelar tertinggi. Dulu sudah pernah saya jelaskan. Jadi ada 3 gelar. Ada 3 gelar bagi orang Islam itu. Yang pertama apa? Muslim yang pertama. Muslim bagi laki-laki, muslimah bagi perempuan. Apa cirinya? Ini gelar pertama. Apa cirinya orang yang mendapat gelar muslim atau muslimah? Enggak. Itu sudah naik tingkat dan naik kelas dia. Orang mendapat gelar muslim atau muslimah, dia sudah Islam walaupun nggak salat, walaupun Islam KTP. Paham ya? Muslim mendapat gelar muslim atau muslimah lawan dari non muslim, lawan dari non muslim. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, sudah Islam walaupun dia nggak salat, walaupun nggak pakai jilbab, rambut berkele gitu. Berkele itu apa? Nah, udah syahadat ya, sudah Islam, maka mendapat gelar apa dia? Muslim atau muslimah. Nah, paham ya? Jadi saya ulangi, siapa yang mendapat gelar muslim atau muslimah? Orang yang sudah Islam walaupun nggak salat dia, walaupun nggak puasa. Paham ya? Asalkan dia sudah Islam, atau apakah Islam KTP, Islam keturunan, dia mendapat gelar apa? Muslim atau muslimah. Nah, lawan dari non muslim. Nah. Gelar kedua mukmin atau mukminah, siapa mereka? Mukmin. Apa mukmin bagi laki-laki? Kalau perempuan mukminah. Siapa mereka? Mukmin dan mukminah adalah orang yang mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Perintah itu kan maksudnya yang wajib. Perintah itu kan wajib. Al-amru lil wujub. Kecuali ada qarinah yang memalingkannya dari sunat. Jadi apa tadi? Orang yang mendapat gelar mukmin melaksanakan seluruh perintah yang wajib, meninggalkan seluruh yang haram.
Contoh, puasa itu wajib apa enggak? Maka panggilan Allah apa? Kan? Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mukmin. Jadi siapa tadi mukmin? Orang yang mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Itu mendapat gelar mukmin. Ya. Ingat. Ya. Mendapat gelar mukmin dia. Gelar tertinggi muttaqin. Muttaqin. Apa itu? Siapa itu? Ya. Nah, jadi muttaqin itu adalah orang yang mengerjakan seluruh perintah Allah yang wajib dan meninggalkan seluruh larangan Allah yang haram, menambahnya dengan yang sunat, paham ya? Kemudian disertai dengan keredaan hati. Ya, makanya orang muttaqin ini gelar tertinggi. Nah, sehingga Allah berfirman, tilkal jannah allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Nah, kalau kita mendapat derajat muttaqin, insya Allah akan menjadi ahlul jannah. Tapi berat kan? Bukan hanya sekedar melaksanakan yang wajib, bukan sekedar meninggalkan yang haram, tapi juga mengerjakan yang sunat-sunat, meninggalkan yang makruh, kemudian dengan keredaan hati. Itu gelar tertinggi. Biasanya yang mendapat gelar itu para nabi, orang-orang soleh. Mungkin ada juga sebagian orang-orang yang biasa, yang betul-betul dia redha kepada Allah. Nah, ya. Jadi kembali ke pembahasan kita tadi. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apa pertanyaan tadi? An aksarima yudkhilun nasa al jannah. Ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksarima yudkhilun nasa al jannah. Ditanyakan kepada Nabi apa yang kebanyakan membuat orang masuk surga. Faqal, Nabi menjawab apa tadi? Taqwallah. Terus wa husnul khuluq. Nah, yang kebanyakan membuat orang masuk surga adalah bertakwa kepada Allah dan bagus akhlaknya. Tadi sudah kita jelaskan apa itu takwa. Itu dia. Pakai yang ketiga tadi apa? Dengan penuh keridhaan. Kalau belum redha, kita belum takwa. Pakai jilbab. Pakai memang dia, tapi alah panas-panas. Takut sama WH. Dia memang sudah melaksanakan kewajiban, tapi belum naik ke tingkat takwa. Kalau takwa emang kebutuhan, kebutuhan salat, kebutuhan puasa, kebutuhan. Kalau nggak melakukan dia rasanya seperti kurang gizi. Ya, paham nggak? Seperti kurang gizi. Itu orang bertakwa. Ya, dah. Jadi yang kebanyakan membuat orang masuk surga tadi apa yang pertama? Apa? Bertakwa kepada Allah. Yang kedua? Dan bagus akhlaknya. Itu juga maknanya nggak sempurna ketakwaan kita kalau akhlak kita buruk. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, apa pengertian akhlak? Kalau tadi pengertian takwa ya, sekarang apa pengertian akhlak? Ini bagus, betul. Ragu-ragu. Ibu siapa nama? Juwita. Ibu Eli mana yang WA saya? Oh, ibu tadi ya? Oh iya ya. Dulu Ibu Juwita yang WA saya ya. Nah, ini Ibu Eli ya. Nah, ya. Kalau dulu Ibu Nur Hayati almarhumah. Ya.
Jadi saya jelaskan pengertian apa? Pengertian apa nih? Akhlak. Nah, dengar baik-baik. Kalau ibu-ibu mau catat lebih bagus. Kalau ibu mau catat bagus ya. Akhlak adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku seorang muslim dan muslimah. Apa tadi? Nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku seorang muslim dan muslimah. Ya. Coba ulang lagi Bu, apa? Nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku seorang muslim dan muslimah. Apa maksud nilai, Bu? Nilai itu kualitas. Apa nilai? Kualitas. Nilai itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau konten 100 tinggi, bagus enggak? 90? 60? 40? Ya. Akhlak yang dapat konten 100, akhlak apa namanya? Akhlakul karimah. Kalau akhlak dapat konten 60, apa namanya? Kalau akhlak yang konten 100 mungkin akhlaknya para nabi ya. Orang-orang saleh. Nah, coba Bu ya. Akhlakul karimah ini adalah akhlak yang mulia. Kira-kira berapa kontennya? Antara 80 sampai 100. Kalau 60 akhlakul karimah juga namanya? Saya rasa enggak. Kalau begitu apa namanya? Ya, tapi apa namanya? Mau kita kasih nama apa? Kan kayak ini, kayak kuliah ya. Kalau dapat nilainya bagus sekali namanya apa? Cumlode ya. Cumlode ya. Kumlot ya. Kumlot ya. Nah, di bawahnya apa? Baik sekali kan? Di bawahnya lagi? Baik. Di bawahnya lagi? Cukup. Mungkin yang kumlot tadi itu akhlakul karimah ya. Dapat nilainya berapa dia? 80 sampai 100. Ya, atau 85 sampai 100. 85 itu udah A tuh. Tapi kalau dapat 60, akhlakul apa namanya? Kalau kita katakan akhlakul karimah nggak cocok. Akhlakul apa namanya? Saya lebih cenderung mengatakannya kan akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Paham ya? Kayak tadi kan, baik, baik sekali, istimewa kan gitu. Ya kan? Baik, cukup, baik, baik sekali, istimewa. Istimewa ini mungkin tadi tuh akhlakul karimah. Tapi kalau akhlaknya nilainya hanya 60, cocoknya apa? Akhlakul hasanah ya. Contoh ya, dalam berbicara begini. Misalnya ada orang bicara, Assalamualaikum ya ukhti. Bagaimana kabarmu hari ini? Berapa kontennya, Bu? Berapa kontennya? Berarti dapat dia apa? Istimewa ya? Istimewa ya? Orang yang kedua, apa kabar? Udah lama gak jumpa ya? Kamu makin cantik deh. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 60. Yang orang ketiga, udah lama nggak jumpa, naram janda. Berapa nilainya? Itulah. Itu aja udah beda kan? Beda kan? Itu berapa yang terakhir, berapa kita nilai? 25 aja lah. 25. Masa bilang jumpa kawan bilang anak aram janda kan? Ini contohnya.
Ya, makanya nilai akhlak kita itu naik turun, Bu. Betul, naik turun. Ketika sedang marah sama suami, kadang-kadang nilainya turun. Ketika sedang dibeliin miso sama suami, naik, manggilnya abang dah. Tapi kalau udah dimarahin, manggilnya apa? Itu rahasia perusahaan lah ya. Jadi akhlak kita juga naik turun, Bu. Naik menurut suasana. Kadang-kadang ketika kita stres, sensitif, akhlak kita turun. Makanya berdoalah kepada Allah, ya Allah, matikanlah hambamu ini dalam keadaan akhlak dalam keadaan akhlakul karimah, akhlak naik. Iman juga begitu, iman bisa naik, bisa turun. Akhlak juga bisa naik, bisa turun. Karena nilai itu kan fluktuasi ya, naik turun ya. Naik turun ya. Jadi saya ulangi lagi, apa pengertian akhlak tadi? Nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku seorang muslim dan muslimah. Nah, kalau akhlak yang buruk apa namanya? Akhlak yang konten 25 tadi apa namanya? Kalau akhlak yang tinggi nilainya tadi akhlakul karimah. Kalau akhlak yang kontennya 25 tadi berapa? Apa namanya? Akhlakul mazmumah atau akhlakus sayyi'ah. Akhlak yang tercela. Sayyi'ah itu jelek. Atau mazmumah, tercela. Ya. Kemudian Ibu-ibu, kita tidak bisa menilai akhlak seseorang jika kita tidak melihat adabnya. Kenapa? Karena akhlak itu dia sifat dia abstrak. Paham ya? Saya ulangi. Kita tidak bisa menilai akhlak seseorang jika kita tidak melihat adabnya. Kalau begitu apa pengertian adab? Apa pengertian adab? Ya, coba catat. Adab adalah perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Apa tadi? Perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Nah, kita kembali ke contoh tadi. Orang pertama bilang apa tadi waktu ngomong jumpa temannya? Assalamualaikum ya ukhti, gimana kabarnya hari ini, sehat enggak? Nah, itu kan perbuatan. Perbuatannya apa namanya? Bicara. Itu akhlak atau adab? Adab. Kenapa dikatakan adab? Apa pengertian adab tadi? Tadi kan ngomong itu apa? Perbuatan apa bukan? Perbuatan. Maka dia adab. Namanya adab berbicara. Paham ya? Nah, dengan melihat adabnya lah kita menilai akhlaknya. Ketika dia adabnya ngomong baik, berarti akhlaknya baik. Kalau dia ngomong yang orang ketiga tadi, apa ngomong yang ketiga? Apa bilang tadi? Nah, berarti akhlaknya buruk. Makanya kita nggak bisa menilai akhlak seseorang jika tidak melihat adabnya. Coba misalnya ada orang berdiri saja, nggak ngomong, nggak melakukan apa-apa, bisa kita nilai akhlaknya? Enggak. Baru bisa kita nilai akhlaknya apabila dia melakukan sesuatu. Apakah berbicara, apakah berjalan, atau apakah mengambil, paham ya? Atau wajahnya. Jumpa orang begini, ya? Nah, makanya kita tidak bisa menilai akhlak seseorang jika kita tidak
melihat adabnya. Adab itu alat untuk mengukur akhlak seseorang. Kenapa? Karena akhlak itu abstrak dia, sifat. Sifat itu terwujud dalam bentuk perbuatan yang disebut dengan adab. Makanya misalnya ada orang makan dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, itu akhlak atau adab? Adab, kenapa? Kalau makan dengan tangan kanan, adab apa namanya? Adab baik. Kalau makan dengan tangan kiri, itu buruk. Karena kata Nabi apa? Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Kata Nabi, jika kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Jika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan makan minum dengan tangan kiri. Nah, berarti orang makan dengan tangan kiri buruk akhlaknya, orang makan dengan tangan kanan baik akhlaknya. Dari mana kita tahu baik buruk akhlaknya? Dari adab tadi. Adab apa? Adab makan, adab berbicara, adab bergaul. Nah, suka kali membuli orang. Saya pikir anak gajah sampai tadi. Tersinggung orang. Itu kan adab ya. Adab bergaul. Bila dia pikir anak gajah masuk desa, masuk kampung, menghina. Misalnya. Nah itu dia. Jadi bisa ulangi lagi bahwa untuk mengukur akhlak seseorang itu dengan adabnya. Ketika dia memaki, ya, ketika dia cuek pada temannya, ketika dia menghina temannya, apalagi ketika dia duduk kaki ke atas meja, apalagi itu kan semuanya perbuatan. Dengan perbuatan itu kita bisa menilai akhlaknya. Ya, maka contoh-contoh adab apa? Adab makan, adab minum, adab berbicara, apalagi adab berjalan, adab bergaul, apalagi adab baca Quran. Kenapa? Bergerak kan? Apalagi adab nggak bayar utang gitu. Pak. Begini, kalau untuk makan, walaupun dia kidal, usahakan tetap dengan tangan kanan. Kayak kita misalnya, kan kita kanan. Karena kita bukan kidal, kan yang kuat kita kanan. Bisa nggak kita makan dengan tangan kiri? Masa mampu nggak? Mampu kan? Mampu kan? Ya kan? Nah, demikian juga orang yang kidal, yang kuat mana? Tangan kanannya mampu nggak? Latih aja. Itu. Karena Nabi tidak membuat pengecualian. Nabi hanya mengatakan, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanan. Jika minum, hendaklah minum dengan tangan kanan. Nabi nggak ada mengatakan kecuali orang kidal, nggak ada. Nah, ya paham ya? Walaupun untuk ninju orang dia dengan tangan kiri, karena tangan kiri kuat. Untuk mengangkat sesuatu dia dengan tangan kiri, nggak apa-apa. Tapi makan kan nggak berat. Kayak kita kan bisa juga nih. Ya, itu ya. Kalau nulis silakan aja dengan tangan kiri, karena itu memang dia ini. Tapi kalau untuk makan kan Nabi tadi kan mengatakan makan ya, makan minum. Nah, kayak kita misalnya, seandainya saya kiri, misalnya saya kidal ya, saya lebih kuat apa? Kiri kan? Tapi kan bisa saya ambil dengan tangan kanan minuman. Ya, paham ya? Nah, jadi
tadi contoh adab apa? Adab makan, adab minum, adab berbicara, adab berjalan, adab bawa, adab main HP, adab bermain. Kenapa dikatakan adab? Karena perbuatan. Kalau begitu apa contoh akhlak? Apa contoh akhlak? Tadi contoh adab. Sekarang apa contoh akhlak? Nah, ingat ya, akhlak tadi kan sifat. Yang pertama, catat ibu. Ini contoh akhlak ya. Yang pertama, malu. Nah, kan kita nggak bisa. Malu itu kan nggak bisa kita gambarkan. Baru kita tahu ketika dia wujudkan dalam bentuk perbuatan. Contoh ketika dia memaki, berarti kita bilang dia nggak punya malu. Ketika naik Honda misalnya, berpelukan dengan yang bukan mahram, dengan yang bawa Honda, gini, dia tuh nggak punya malu. Dari mana kita tahu, Kak? Dari mana kita tahu dia nggak punya malu? Dari adab. Makanya adab itu saya ulangi lagi untuk mengukur akhlak. Jadi contoh akhlak tadi apa? Malu. Nabi mengatakan, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Setiap agama ada akhlak, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Maka puncaknya akhlak dalam Islam rasa malu. Jadi kalau orang sudah tercabut rasa malu, maka dia hina. Ingat ya, kalau udah nggak ada lagi rasa malu, maka menjadi hina. Sekarang coba kita lihat ya, masa pon ini. Udah kurang malu kadang-kadang. Nasi misalnya harganya dalam sekian, tapi dikasih sama yang buat sekian rendah, lantas disuruh teken sekian, nggak punya malu, terang-terangan dia sekarang. Nggak punya korupsi di mana-mana, nggak punya malu. Selingkuh di mana-mana, nggak punya malu. Bangga lagi. Kalau kawin lagi, malu. Kalau selingkuh, bangga. Ya, selingkuh bangga. Kalau kawin lagi, malu. Coba lihat artis-artis tuh, kasus-kasus itu, makin terkenal ya. Makin selingkuh, makin terkenal dia, bangga. Duh, bangga dia, makin terkenal dia. Sudah tercabut. Jadi kalau sudah tercabut rasa malu, jadi hina kita. Maka peliharalah malu, pasti mulia. Malu ngambil punya orang, malu pamer-pamer orang, malu apalagi? Malu-malu kucing. Nah, jadi contoh akhlak yang pertama tadi apa? Malu. Yang kedua, sabar. Nah, sabar kan nggak juga bisa kita ukur ya. Baru kita tahu dia sabar apabila terwujud dalam bentuk perbuatan. Misalnya ketika musibah, ya dia sikap dia itu tenang, berarti dia sabar. Tapi kalau dia begitu mendapat musibah, nangis-nangis, guling-guling di tanah, nggak sabar. Kan itu. Melihat sabar seseorang itu dengan perbuatannya. Jika meninggal suami, meninggal istri, misalnya dia bersikap-bersikap tenang, mengontrol diri, kan nampak dari perbuatannya. Ya, kemudian dia beristighfar, dia salat 2 rakaat untuk menenangkan hati, nampak dia sabar. Tapi kalau meninggal, tinggalkan aku sendiri di dunia ini, marah-marah, nangis-nangis, itu berarti tidak sabar. Nah, sabar ada 3. Para ulama mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mengerjakan salat dan sabar dalam menghadapi.
Sabar yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Udah biasa ya ngerumpi, ya tiba-tiba nggak boleh ngerumpi. Udah biasa korupsi, udah nggak boleh korupsi. Sudah biasa selingkuh, udah nggak boleh selingkuh. Udah biasa merokok, udah nggak boleh merokok. Perlu sabar, ya kan? Udah biasa, apa lagi? Nah, sabar itu disebut dengan istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan kamu bersama orang-orang yang ya bertobat. Wa la tadghaw, jangan melampaui batas. Jadi sabar yang kedua apa? Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ini juga hebat juga ini. Bisa menghapuskan dosa. Kan sering saya waktu ceramah takziah saya jelaskan ini. Ya. Ma min muslim yushaku syauqatan fama faqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khatiyatun. Tidaklah seorang muslim bersabar menghadapi musibah, dan musibah itu sangat kecil apa? Terinjak duri. Fama faqaha, atau lebih rendah dari terinjak duri. Tapi bersabar. Illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khatiyatun. Karena bersabar terinjak duri, Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa. Tapi melihat orang sabar menghadapi musibah itu dari apa tadi? Dari perbuatannya. Tadi apa contohnya? Terinjak duri. Nah, makanya saya lupa kasih tahu sama ibu-ibu. Apanya yang lupa? Saya lupa kasih tahu ibu-ibu. Seharusnya saya kasih tahu taruh duri di situ. Di mana? Gimana terduri? Di pintu itu kita akan lihat siapa yang sabar, siapa yang tidak. Nah, kalau yang sabar waktu terinjak duri, kira-kira apa dia perbuatannya, apa gerakannya, apa reaksinya? Apa? Astagfirullah. Nah, terinjak duri. Cuman masalahnya apa? Itu kita ucapkan. Jangan-jangan begitu terinjak duri, siapa kurang ajar kali taruh duri sini, Ustaz Herman. Nah, inilah ya. Baru kita ketahuan sabar atau tidak ketika terwujud dalam perbuatan. Terinjak duri, astagfirullahaladzim. Nah, orang sabar. Terinjak duri, memaki, marah. Siapa yang taruh duri ini? Mana macam-macam. Siapa? Ustaz Herman. Ustaz Herman. Nah, itu dia. Misal ya, itu misal. Jadi saya ulangi lagi. Contoh akhlak yang pertama tadi apa? Malu. Yang kedua, sabar. Nah, yang dan lain-lain. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini waktu kira-kira ada 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan.